Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas IPA. Kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah manusia. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah lihat benang kusut? Atau kamu pernah mencoba menguraikan benang kusut? Faktanya, kalau pembuluh darah kita dibentangkan lurus, panjangnya bisa melingkari bumi sebanyak 2 kali loh. Dikutip dari Life Science, jika semua jenis pembuluh darah dijadikan satu dan dibentangkan, panjangnya bisa mencapai 60.000 mil atau 100.000 kilometer. Dan luar biasanya, pembuluh darah yang panjang di dalam tubuh kita ini nggak pernah kusut atau terbelit kayak benang kusut loh. Masya Allah kan, luar biasa. Nah, sekarang kita cek yuk apa saja yang menyusun sistem peredaran darah manusia. Sesuai namanya, yang pertama kali tentu saja darah. Darah ini tersusun dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Kemudian ada jantung yang berperan memompa darah dan ada pembuluh darahnya nih, tempat darah mengalir. Nah, ini adalah komponen darah. Yang paling besar komponen ini adalah plasma darah yang mengandung 55%. Kemudian 45%-nya terisi oleh eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke, sekarang kita langsung saja membahas sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini bentuknya bulat pipi dengan bagian tengah cekung seperti yang ada di gambar nih. Kemudian tidak memiliki inti sel. Warnanya jelas sesuai namanya merah karena mengandung pigmen hemoglobin. Yang berfungsi, sel darah merah ini mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Punya lama hidup 120 hari. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 5 juta sel darah merah. Ini kurang lebih ya. Laki-laki umumnya mengandung jumlah sel darah merah yang lebih banyak dibanding perempuan. Diproduksi di sumsum tulang belakang dan dirombak juga dihancurkan di hati dan limpa. Sel darah putih atau leukosit warnanya bening, bentuknya tidak tetap, dan juga memiliki inti sel. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 8.000 leukosit yang berfungsi melawan penyakit dan membentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Punya lama hidup sekitar 12 hari, diproduksi di sel punca sumsum tulang. Jenis leukosit, nah ini ada 5 jenis leukosit. Yang pertama, mengisi lebih dari separuh populasi leukosit, namanya adalah neutrofil. Nah, kenal ini sama neutrofil yang berperan sebagai fagosit atau menyerang patogen dengan cara memakan patogen tersebut. Kemudian eosinofil yang berperan menangani infeksi parasit seperti cacing dan sel kanker. Ada juga basofil, berperan dalam reaksi alergi dengan cara mengeluarkan histamin. Kemudian ada limfosit, berperan dalam imunitas atau kekebalan. Dan yang terakhir ada monosit, ini mencerna sel-sel yang mati atau rusak. Berikutnya adalah keping darah atau trombosit. Nah, bentuknya beraneka ragam, ada yang bulat, oval, dan memanjang. Punya fungsi berperan dalam pembekuan darah kalau tubuh kita mengalami luka. Nah, trombosit ini sebenarnya bukan sel loh, bukan seperti sel darah merah atau sel darah putih, melainkan ini adalah fragmen sel yang berukuran kecil. Juga tidak memiliki inti sel dan tidak berwarna. Punya masa hidup 5-9 hari. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 200.000 sampai 500.000 trombosit. Diproduksi yaitu oleh sel megakariosit, ini adalah sel besar yang ada di sumsum tulang. Nah, ini adalah gambaran ketika tubuh kita mengalami luka atau mengalami pendarahan, maka darah ini akan mengalami proses pembekuan darah. Jadi ketika terluka, maka trombosit ini akan pecah dan mengeluarkan trombokinase yang dibantu oleh ion kalsium akan mengaktifkan protombin. Kemudian protombin ubah menjadi trombin dibantu oleh ion kalsium mengaktifkan fibrinogen, kemudian benang fibrinnya menutup luka.
komponen keempat adalah plasma darah. Plasma darah ini tadi 55% dari darah. Komponen darah ini berbentuk cairan yang warnanya kuning, di mana terdiri dari 92% air dan sisanya adalah zat terlarut. Zat terlarutnya ini bisa berupa protein darah yaitu albumin, fibrinogen, globulin, atau juga zat terlarut seperti nutrisi, mineral, hormon, atau sisa metabolisme. Plasma darah punya fungsi yang pertama koagulasi. Koagulasi ini kenapa? Karena pada plasma darah terkandung protein seperti trombin dan fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah. Jadi tadi berhubungan dengan trombosit tadi ya. Kemudian kekebalan berhubungan dengan sel darah putih. Kenapa? Karena mengandung antibodi dan imunoglobin yang berperan dalam kekebalan. Kemudian mengandung albumin yang berperan untuk mempertahankan tekanan osmotik darah. Plasma darah juga mempertahankan pH darah dalam kondisi normal. Juga berperan sebagai alat transportasi yaitu mengangkut nutrisi, elektrolit, hormon, dan zat penting lainnya. Juga membantu menjaga suhu tubuh. Nah, yang kedua ini adalah organ jantung. Jantung ini letaknya di rongga dada sebelah kiri, punya fungsi memompa darah, ukurannya sebesar kepalan tangan kita sendiri, dengan berat kurang lebih 300 gram, dibungkus dua membran pelindung yang disebut perikardium. Nah, ada ruang di antara membran tersebut yang berisi cairan perikardial atau pelumasnya. Jantung ini terbagi menjadi 4 bagian utama yaitu serambi atau disebutnya atrium, ada di kanan dan kiri. Kemudian di bagian bawah ada bilik atau disebut ventricle yang juga ada di kanan dan kiri. Nah, di antara serambi dan bilik ini ada katup yang punya fungsi menjaga aliran darah agar tidak kembali ke serambi. Nih, kalau kita lihat di gambar ini ya, serambi ada di bagian atas, kemudian ini kanan dan kiri ya. Ini kenapa serambi kanan digambar kelihatannya ada di sebelah kiri? Karena ini dilihatnya adalah di jantung kita. Oke. Jadi ini seperti kita bercermin ya. Kemudian serambi kanan, kita lihat di sini bilik kanan ada di bawahnya, dipisahkan oleh ada katup di sini namanya katup tricuspidalis atau katup berdaun 3. Sementara serambi kiri, kemudian bilik kiri di sini terdapat katup namanya katup bicuspidalis atau katup berdaun 2. Bagaimana jantung bekerja? Jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Denyut jantung bisa dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit. Jadi kalau kita pegang gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh usia. Jadi denyut jantung ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan tubuh maupun aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah, kalau kamu pernah dengar tekanan darah, jadi ini memang ada hubungannya dengan jantung. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah normal yaitu 120/80. Apa artinya? 120 ini disebut sistol, yaitu menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi, sementara yang bagian bawahnya, angka di bawahnya, per bawahnya, ini menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Jadi 120/80 jangan dibagi ya. Memang ini membedakan yang atas sistol, yang bawah diastol. Atau yang atas kontraksi, di bawah relaksasi. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri dengan hawa nafsunya. Mari kita berjuang melawan kemalasan kita, hawa nafsu kita, dan melangkahlah maju menuju pribadi yang lebih baik. Kelas IPA, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.